Pemirsa, saat ini suami dan istri sama-sama bekerja merupakan hal yang lazim. Nah, bagaimanakah pengaturan keuangannya di dalam keluarga? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya saat ini di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Pak Chandra. Pak Putut, ini ada jargon yang beredar bahwa uang suami adalah uang istri. Uang istri, ya uang istri. Bagaimana pandangan Pak Putut? Ini mungkin jargon kalau lihat saya pikir dari dulu adanya itu karena memang dari dulu dibilangin laki itu jadi kepala keluarga, mempunyai tugas untuk menghidupi keluarga. Sementara istri itu kan istilahnya mengelola rumah tangga itu sendiri. Dan kalaupun istri bekerja hanya sebagai support gitu. Jadi mungkin jargon seperti itu zaman dulu iya, karena memang banyak, zaman dulu tuh nggak banyak lah orang yang istri yang harus bekerja. Tapi dalam kondisi saat ini rasanya hal semacam itu udah nggak ada lagi. Dimana sekarang itu kan terpaksa suami maupun istri itu harus bekerja untuk menopang keluarganya sendiri. Jadi di sini penekanannya adalah harus dipikirkan kembali dalam membina rumah tangga itu harus dipikirkan bahwa mengelola kekayaan keluarga itu merupakan tanggung jawab berdua suami dan istri. Jadi nggak ada yang istilahnya kalau uang istri ya uang istri aja gitu. Enggak, itu sama-sama loh. Gitu. Oke, sama-sama yang dimaksud oleh Pak Putut ini dalam pengelolaan keuangan keluarga itu seperti apa? Apakah dua-dua income dijadikan satu atau dibagi-bagi posnya atau bagaimana? Jadi teknisnya mungkin bisa dibilang bahwa penghasilan suami maupun istri harusnya dijadikan satu. Dan ini makanya perlu apa sih dalam mengelola keuangan keluarga itu adalah keterbukaan dari masing-masing pihak. Keterbukaan baik istri maupun suami, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Makanya kunci sukses nanti mengelola keuangan keluarga itu adalah keterbukaan. Kemudian kedua juga komitmen sama keseriusan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan investasi keluarga itu juga tercapai secara jangka panjang. Ini yang paling penting seperti itu. Oke, karena uangnya disatukan. Apakah kemudian perlu kita yang namanya memiliki rekening bersama misalnya? Atau sendiri-sendiri saja bisa? Saya pikir teknisnya gitu ya, itu diserahkan ke masing-masing individual dalam keluarga itu sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai malah keputusan itu nanti memberatkan salah satu pihak. Jadi dalam hal rekening bersama kalau memang dirasa itu yang paling aman, paling mudah untuk dikontrol, dilakukan silahkan gitu. Tapi juga dari sisi penggunaan, nggak nutup kemungkinan juga masing-masing mempunyai rekening sendiri-sendiri supaya lebih mudah menggunakan. Nah, ini saya pikir kan dari keterbukaan tadi, yaitu tadi jangan sampai melimitasi kebebasan dari masing-masing pihak. Karena jangan lupa bahwa kebutuhan utamanya adalah mencapai tujuan bersama jangka panjang. Ini yang paling penting. Oke, untuk mencapai tujuan bersama, apakah kemudian kita harus menentukan juga dalam keluarga pembagian tugas keuangan di keluarga tersebut? Otomatis, jadi salah satu hal yang juga harus dibahas dari sisi proses keterbukaan itu adalah tadi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak gitu ya. Dimana katakanlah untuk misalnya keperluan rumah tangga, kemudian juga bagaimana katakanlah kita harus mempersiapkan pendidikan buat anak kita. Dan jangan lupa juga bahwa kita juga harus menyiapkan untuk masa tua kita juga loh yang secara hitung-hitungan lebih mahal gitu ya. Ini harus disiapkan bersama. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan bersama dan jangan sampai memberatkan salah satu pihak. Saya pikir perlu kita lakukan karena banyak orang tuh cuman mikirnya kalau bisa ya sekarang semuanya. Enggak loh. Masih juga ada kebutuhan-kebutuhan jangka panjang yang harus kita siapkan dari sekarang seperti itu. Oke, karena ini kan tujuan akhirnya adalah tujuan jangka panjang. Betul. Pastinya kita juga harus melakukan evaluasi terus-menerus dong Pak Putut. Kiranya kapan kita harus melakukan evaluasi? Paling gampang sebagai pasangan yang dua-duanya kerja itu paling gampang adalah itu istilahnya pembayaran iuran pajak secara tahunan gitu. Jadi minimum evaluasi itu dilakukan 1 tahun sekali. Saatnya apa ya sebelum membayar pajak itu harus berdua komunikasi mengevaluasi apa yang sudah dilakukan setahun dan juga merencanakan 1 tahun ke depan. Gitu. Itu yang dilakukan. Atau kalaupun tidak, misalnya setiap akhir tahun. Itu juga merupakan satu momen yang bisa digunakan keluarga itu untuk mengevaluasi, kemudian juga menentukan arah ke depan investasi seperti apa, seperti itu. Baiklah, Pak Putut terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh